Pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap terus bahagia walaupun dalam kondisi yang luar biasa sulit saat ini. Oke, sebelum kita mulai market outlook kita pagi ini, bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Bagi yang belum tolong di subscribe. Dan juga tolong bagikan channel ini kepada keluarga, sahabat, teman, maupun grup-grup WA yang Anda miliki, supaya channel ini dapat lebih berkembang, lebih bermanfaat, mendidik kita semua dalam bidang investasi dan pasar modal. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda terus mendapatkan update terbaru dari kami di Cara Kaya. Oke, kita mulai dulu market outlook kita dengan melihat keadaan market Amerika, di mana Dow Jones ditutup plus 3,15%, Nasdaq 2,06%, dan S&P 500 di 2,62%. Yang luar biasa adalah Nasdaq yang bahkan sudah menembus all time high-nya. Jadi Nasdaq sudah kembali seperti sebelum ada krisis. Luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari bursa Eropa, FTSE London ditutup plus 2,25%, DAX Frankfurt 3,36%, dan CAC Prancis 3,71%. Luar biasa besar-besar ya. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah berada di 13.877. Saham TLKM di Amerika atau Telkom NYSE diperdagangkan plus 0,77% di 3.256. Kemudian kalau kita lihat EIDO juga mengalami kenaikan luar biasa 2,58% di angka 19,51. Lalu bagaimana dengan komoditas? Kita lihat oil 39,55 plus 5,72%. Timah plus 2,52%. Ini keduanya cukup besar. Anda bisa perhatikan saham-saham yang berhubungan dengan timah, tins, dan oil, Melsa dan Medco. Kemudian nikel plus 0,96%. Batu bara Newcastle plus 0,72%. Dan batu bara Rotterdam plus 1,32%. CPO plus 0,90%. Yang turun hanya satu, ya ini emas minus 2,23% ke 1683. Jadi emas adalah cerminan krisis ya, atau pertanda krisis. Jadi kalau emas turun terus artinya eskalasi pasar dunia terhadap krisis sudah mulai menurun. Kemudian kalau kita lihat DXY atau dolar indeks kembali memerah pagi ini. Dan Dow Jones Future kalau kita lihat berada di posisi plus kecil 0,33%. Lalu kita lihat bursa Asia, Nikkei Jepang dibuka plus 1,13%. Jadi kalau kita lihat pagi ini, kemungkinan besar IHSG akan kembali melanjutkan rally-nya, menembus semua yang diperkirakan orang sebagai resisten kuat IHSG, yakni di sekitaran 4975 sampai 4976. Dia akan menembus dan mungkin akan berusaha mencapai angka 5.000 ke atas dan mengejar resist barunya di kisaran 5.120. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap memperhatikan saham-saham yang rally,
Kita trading jangka pendek saja, karena kenaikan kali ini terus terang tanpa disertai fundamental ya. Kenaikan kali ini hanya kenaikan yang sifatnya technical rally mengikuti market Amerika dan Eropa dan Asia. Jadi mari kita tetap fokus mencari profit jangka pendek tanpa juga melupakan bahaya risiko harga tiba-tiba dibanting. Jadi harus selalu punya trading plan yang baik, punya money management yang baik, dan selalu kontrol faktor risikonya. Jadi kalau kita lihat hari ini, saham-saham komoditas bisa diperhatikan juga, dan Anda juga bisa memperhatikan baik itu rekomendasi saham harian kami di Cara Kaya maupun rekomendasi saham mingguan kami di Cara Kaya. Oke, sekian dulu. Semoga Anda semua mendapatkan profit yang maksimal dan berbahagia selalu walaupun di musim pandemi COVID seperti ini. Dukung kami terus, share sebanyak-banyaknya ke semua grup WA Anda. Terima kasih, selamat pagi.